Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Florin Amalia, mahasiswa koas angkatan 33. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Sinta Amini Prativi SPRKG selaku dosen pembimbing jurnal reading dental radiologi saya. Terima kasih dokter atas bimbingan dan kesempatannya sehingga jurnal reading saya yang berjudul Compound Composite Odontoma and Its Management dapat terlaksana. Odontoma adalah jenis tumor odontogenik yang paling umum, yang merupakan malformasi hamartoma ditandai dengan adanya dentin, email, sementum, dan pulpa dalam bentuk yang tidak normal. Secara temuan histopatologis, WHO mengklasifikasikan odontoma menjadi dua, yaitu kompleks odontoma dan compound odontoma. Pada kompleks odontoma, jaringan gigi terbentuk dengan baik tetapi menunjukkan susunan yang amorf dan kurang lebih tidak teratur. Sedangkan pada compound odontoma, jaringan gigi normal tersusun dalam pola yang teratur tetapi bentuk dan ukurannya berubah sehingga menimbulkan gigi-gigi kecil yang multiple yang disebut sebagai odontoid atau denticle. Epidemiologi compound odontoma. Berdasarkan survei odontoma oleh Philipson, 74,3% kasus odontoma itu didiagnosis sebelum usia 20 tahun, rata-rata pada usia 17,2 tahun. Prevalensi dari kasus odontoma ini berkisar 20% pada populasi umum. Untuk predileksi kasus odontoma itu cenderung lebih sering terjadi pada laki-laki 59% dibandingkan wanita 41%. Kasus odontoma ini juga diketahui lebih sering terjadi pada maksila 67% dibandingkan dengan mandibula 33%. Dan untuk pada daerah maksila anterior itu 61%. Etiopatogenesis. Etiologi dari compound odontoma ini tidak diketahui, tetapi beberapa penyebab seperti trauma lokal, infeksi, mutasi genetik, kemungkinan menyebabkan terjadinya compound odontoma. Compound odontoma ini merupakan tumor odontogenik di mana sel epitel dan sel mesenkimal menunjukkan diferensiasi lengkap. Ameloblas dan odontoblas fungsional membentuk enamel dan dentin, tetapi dalam pola yang abnormal karena sel-sel odontogenik gagal mencapai tahap morfodiferensiasi yang normal. Gejala klinis dari compound odontoma ini biasanya asimptomatik atau tanpa gejala, jadi pasiennya ini bisa mengalami pembengkakan tetapi tanpa ada rasa sakit. Untuk gambaran klinis ekstraoralnya, biasanya terdapat pembengkakan terutama pada daerah anterior maksila, lalu terdapat juga asimetri wajah yang disebabkan karena ekspansi rahang. Gambaran klinis intraoral dari compound odontoma ini biasanya terdapat pembengkakan yang keras, lalu terdapat perpindahan gigi di dekatnya. Untuk lesinya biasanya berwarna kuning keputihan, lesi lebih dari 1, lesi juga berukuran 1-3 cm, atau bisa meningkat hingga melebihi ukuran gigi. Umumnya itu terjadi kehilangan gigi pada lengkung gigi ketika ada odontoma. Lalu gigi kemungkinan terdapat impaksi, malposisi, diastema, aplasia, malformasi, dan deviasi pada gigi yang berdekatan dari odontoma. Gambaran radiografis compound odontoma yang pertama yaitu lokasi. Untuk epicenter dari compound odontoma ini umumnya ditemukan pada anterior maksila, yaitu pada mahkota gigi caninus yang tidak erupsi atau impaksi. Lesi ini biasanya dapat mengalami perluasan ke daerah dasar sinus maxillaris, fossa nasal, dan regio midpalatal. Compound odontoma ini biasanya bersifat localized unilateral dengan jumlah 1. Ukuran compound odontoma bervariasi, namun biasanya itu berukuran kurang dari 1-3 cm. Batas tepi dan bentuk dari compound odontoma. Untuk batas tepi dari compound odontoma ini biasanya berbatas jelas atau well defined. Lesi ini biasanya juga dikelilingi oleh soft tissue kapsul yang dibatasi oleh gambaran garis radio opak terkortikasi. Untuk bentuk dari compound odontoma ini umumnya itu berbentuk irregular. Selanjutnya yaitu struktur internal dari compound odontoma. Untuk lesi dari compound odontoma ini biasanya radio opak. Jadi compound odontoma ini memiliki sejumlah struktur yang menyerupai gigi dengan ukuran beragam atau dentikel yang tampak sebagai gigi yang tidak sempurna. Tingkat dari radiopasitas bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain yang memperlihatkan variasi dari jumlah dan jenis jaringan keras yang terbentuk. Compound odontoma ini memiliki variasi gambaran radio opak antara enamel, dentin, dan juga pulpa. Efek compound odontoma terhadap struktur jaringan sekitar. Jadi efek dari lesi ini biasanya mengganggu erupsi gigi yang normal, lalu juga dapat mengalami kelainan seperti impaksi, malposisi, diastema, aplasia, malformasi, atau devitalisasi gigi yang berdekatan. Untuk efek compound odontoma terhadap tulang yaitu dapat menyebabkan ekspansi plat kortikal. Diagnosis banding compound odontoma. Beberapa lesi radio opak yang mungkin mirip dan dapat menjadi diagnosis banding compound odontoma yaitu yang pertama adalah kompleks odontoma. Untuk kompleks odontoma ini persamaannya yang pertama lokasinya itu pada daerah mahkota gigi dan berhubungan dengan gigi yang impaksi. Lalu bentuk dan batas tepi sama-sama well defined, dikelilingi oleh soft tissue kapsul yang dibatasi oleh gambaran garis radio opak yang terkortikasi. Lesi juga berbentuk irregular. Untuk struktur internal lesi radio opak dengan tingkat radiopasitas yang berbeda antara email, dentin, dan pulpa. Untuk efek pada jaringan sekitar yaitu terjadi impaksi, malposisi, diastema, aplasia, malformasi, dan devitalisasi gigi yang berdekatan serta adanya ekspansi tulang alveolar.
Untuk perbedaan dari kompon odontoma dan kompleks odontoma, yang pertama lokasi. Untuk lokasi pada kompleks odontoma biasanya pada daerah posterior mandibula, yaitu molar pertama dan kedua, sedangkan untuk kompon odontoma itu lebih sering ditemukan di area gigi caninus maxilla. Untuk bentuk, pada kompleks odontoma lesi berbentuk irregular dan biasanya berjumlah satu, sedangkan pada kompon odontoma biasanya lesi berbentuk menyerupai struktur gigi-gigi yang kecil dan berjumlah lebih dari satu atau multiple. Untuk ukuran, kompleks odontoma ini biasanya berukuran 3 hingga 6 cm. Pada kompon odontoma ini lesinya lebih kecil, yaitu berukuran 1 sampai 3 cm. Diagnosis banding kompon odontoma yang kedua yaitu adalah periapical osseous dysplasia late stage. Untuk persamaannya, lokasinya sama-sama sering terjadi pada daerah gigi anterior. Untuk bentuk dan batas lesi sama-sama memiliki batas tepi well defined yang dikelilingi oleh garis radiolucent dan lesi berbentuk irregular. Selanjutnya yaitu perbedaan dari periapical osseous dysplasia late stage ini terhadap kompon odontoma. Pada lokasi, untuk lokasinya itu pada daerah area mandibula, episenternya juga berada di periapical. Sedangkan untuk kompon odontoma, episenternya berada pada daerah maxilla dan biasanya episenternya berada pada mahkota gigi yang impaksi. Untuk struktur internal lesinya ini radio opak yang padat, sedangkan pada kompon odontoma memiliki lesi radio opak yang bervariasi antara email dan dentin. Untuk efek pada jaringan sekitar, periapical osseous dysplasia late stage ini tidak menyebabkan malposisi atau impaksi dan devitalisasi gigi yang berdekatan dan tidak menyebabkan ekspansi dari tulang kortikal. Selanjutnya yang ketiga, diagnosis bandingnya adalah calcifying epithelial odontogenic tumor. Untuk persamaannya, lokasi sama-sama berhubungan dengan impaksi. Untuk struktur internal lesi, sama-sama lesi radio opak dengan tingkat radio opak yang bervariasi antara email, dentin, dan pulpa. Untuk efek pada jaringan sekitar mengakibatkan ekspansi tulang alveolar. Untuk perbedaannya, lokasinya calcifying epithelial odontogenic tumor ini terjadi pada gigi posterior mandibula dengan epicenter pada periapical. Untuk batas tepinya well defined rekortikasi. Selanjutnya yaitu gambaran histopatologis dari kompon odontoma. Gambaran histologisnya itu ditemukan struktur enamel atau enamel matrix, dentin, jaringan pulpa, dan sementum yang tampak normal namun tidak menunjukkan pola yang tidak beraturan. Untuk lesi ini dilapisi oleh kapsul fibrosa yang sebagian dipisahkan oleh cairan. Kista yang dihasilkan biasanya dilapisi oleh epithelium squamosa. Dan biasanya itu ditemukan adanya ghost cell untuk pada odontoma. Selanjutnya, penata laksanaan pada lesi kompon odontoma. Biasanya itu dilakukan pengangkatan lesi dengan bedah lokal eksisi atau bedah enukleasi. Jadi prosedur pengangkatannya yaitu bedah sederhana, tetapi harus dilakukan pengangkatan lesi secara keseluruhan untuk menghindari dari rekurensi lesi tersebut. Kontrol lesi kompon odontoma ini dilakukan 1 minggu pasca pembedahan untuk membuka jahitan, lalu kemudian observasi daerah setelah pembedahan, lalu memberikan edukasi kepada pasien untuk menjaga kebersihan rongga mulutnya, serta melakukan kontrol 4-6 bulan kemudian untuk melihat progres penyembuhan, serta melihat apakah terdapat rekurensi pada lesi tersebut. Selanjutnya yaitu laporan kasus dari jurnal yang berjudul Kompon Komposit Odontoma dan Penata Laksanaannya. Identitas pasien yaitu seorang pasien wanita berusia 13 tahun dengan keluhan utama nyeri di daerah posterior kanan mandibula. Pemeriksaan intraoral ditemukan karies oklusal pada molar desidui kedua kanan mandibula. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan radiografi. Terlihat adanya gambaran karies oklusal yang melibatkan enamel, dentin, dan mendekati pulpa. Lalu terdapat beberapa gigi kecil dengan struktur radio opak pada apeks akar distal molar desidui kedua mandibula kanan molar. Dan dikelilingi oleh zona radiolucent tipis berukuran sekitar 1,5 x 1,0 cm. Penata laksanaan lesi kompon odontoma pada kasus ini yaitu dilakukan bedah eksisi enukleasi, lalu kemudian dilakukan kuretase pada daerah pembedahan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan radiografi setelah perawatan. Jadi pada gambar ini adalah gambaran radiografi periapikal pasca pembedahan. Untuk kontrol dilakukan pemeriksaan radiografi 6 bulan pasca operasi untuk memeriksa erupsi dari premolar permanen kedua dan juga untuk melihat keadaan erupsi gigi yang lainnya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Kasus pada jurnal ini membahas tentang kompon odontoma yang terjadi pada seorang pasien perempuan berusia 13 tahun. Dalam segi usia, kasus ini sesuai dengan teori yang menyatakan kompon odontoma didiagnosis sebelum usia 20 tahun, rata-rata pada usia 17,2 tahun. Sedangkan dari segi kelamin tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kompon odontoma ini biasanya sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Pasien mengeluhkan nyeri pada daerah posterior kanan mandibula. Hal ini tidak sesuai dengan teori karena gejala klinis dari kompon odontoma ini tanpa rasa sakit atau asimptomatik. Jadi pasien itu bisa mengalami pembengkakan tetapi tanpa rasa sakit.
Perawatan pada lesi ini yaitu dilakukan bedah eksisi, yaitu bedah enukleasi, yang sesuai dengan teori bahwa kompon odontoma ini perawatannya dengan bedah enukleasi. Pemeriksaan radiografi pada kasus menunjukkan terdapat lesi radioopak heterogen dengan densitas setara email dan dentin dengan epicenter berada pada apex akar mesial gigi 75. Lesi meluas ke sepertiga tengah akar sisi distal gigi 34, localized, unilateral, berukuran kurang lebih 1,5 kali 1 cm, berbentuk irregular, berbatas jelas dikelilingi gambaran radiolucent tipis dengan batas terkortikasi. Efek dari lesi menyebabkan gigi 75 persistensi dan gigi 35 tidak erupsi. Berdasarkan lokasi lesi, yaitu pada regio posterior mandibula tidak sesuai dengan teori, karena pada jurnal ini merupakan kasus yang jarang terjadi. Secara umum, kompon odontoma itu terjadi pada regio anterior maksila. Efek dari lesi ini sesuai dengan teori bahwa kompon odontoma berhubungan dengan gigi yang belum erupsi atau impaksi gigi. Berdasarkan pada pemeriksaan radiografi, diagnosis sementara pada kasus ini yaitu kompon odontoma. Diagnosis banding pada kasus ini berdasarkan pemeriksaan radiografi yaitu calcifying epithelial odontogenic tumor. Pada kasus ini, lokasi kompon odontoma yang terjadi tidak sesuai dengan teori, dikarenakan merupakan kasus yang jarang terjadi, sehingga calcifying epithelial odontogenic tumor mendekati sebagai diagnosis banding. Pemeriksaan histopatologis menunjukkan tubuli dentinal yang transversal dan longitudinal. Bagian yang terlihat adalah massa basofilik amorf menyerupai sementum, adanya jaringan ikat fibrocellular yang padat menyerupai ligamen periodontal. Beberapa bagian juga memperlihatkan banyak trabekula dengan osteosit. Ciri-ciri ini mirip dengan odontoma yang terdiri dari jumlah enamel dan jaringan pulpa yang bervariasi, email, dan sementum. Kesimpulan, radiodiagnosis pada kasus ini adalah kompon odontoma. Berdasarkan gambaran radiografis, terdapat lesi radioopak heterogen dengan densitas setara email dan dentin, dengan epicenter berada pada apex akar mesial gigi 75, lesi meluas ke sepertiga tengah akar sisi distal gigi 34, localized, unilateral, berukuran kurang lebih 1,5 kali 1 cm, berbentuk irregular, berbatas jelas dikelilingi gambaran radiolucent tipis dengan batas terkortikasi. Efek dari lesi menyebabkan gigi 75 persistensi dan gigi 35 tidak erupsi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.